Dunia pandangan pada orang Aceh walaupun sekarang tertutup. Kemerdekaan seluruh Indonesia ini gara-gara orang Aceh. Belanda duduk di negeri kita, dijajah seluruh Indonesia 3 abad setengah. Yang paling berakhir diambil Aceh. Tapi Aceh tak pernah dijajah oleh Belanda. 70 tahun peperangan Aceh, 40 tahun baru bisa duduk orang Belanda di Aceh pesisir dari Banda Aceh sampai Kuala Simpang, Aceh Tengah. Tapi daerah Barat Selatan baru mulai. Karena Aceh tak pernah dijajah oleh Belanda. Negeri yang dijajah oleh Belanda namanya pimpinan-pimpinan raja-raja menyerah kekalahan pada orang Belanda. Mereka didatur negeri ini oleh orang Belanda. Tapi enggak, orang Aceh enggak dijajah. Karena pimpinan orang Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah, dia mulai umur 3 tahun dilantik, sudah meninggal ayahnya. Ayahnya turut berperang dengan Belanda, melawan Belanda. Matinya dengan penyakit cacar. Orang Aceh ini yang dulu banyak, tapi waktu negeri berperang itu yang banyak dengan meninggal dengan perang, yang lebih banyak lagi kena penyakit cacar atau dikenal sekarang corona, penyakit pun kalau bahasa kita itu bahasa Arab. Jadi waktu orang Belanda masuk ke sini, ke Aceh, dia sebelumnya masuk di antar surat lebih dulu, dia minta Acehnya menyerah untuk orang Belanda. Jadi surat itu orang Aceh tidak bisa membaca, maka Sultan Aceh, Raja Aceh pergilah ke tempat Abu di Lampisan, Abu yang dulu Syekh Abdul Wahab, Abu Tanah Abir. Abu Tanah Abir, khariqul adahnya, apa yang tertulis ada rencana orang itu bisa diketahui. Maka kata Abu Tanah Abir, orang Belanda rencana begini-begini, bagaimana pendapat kita? Maka waktu itu kata raja, tidak boleh kita menyerah. Sepakat ulama dan umara dan masyarakat untuk melawan kolonial Belanda penjajah. Jadi waktu itu terbentuklah Panglima Perang Tunku Muhammad Saman Abu Siti Tirau, penasihat perang Abu Tanah Abir, sepakat raja dengan masyarakat 70 tahun selalu dalam keadaan perang. Jadi yang singkatnya, waktu meninggal raja, diserah jabatan kepada Sultan Muhammad Daud Shah umur 3 tahun, 10 tahun dilantik lagi di Bai'ah, 15 tahun pulang jabatan dibantu oleh panglima-panglima. Waktu itu terpaksa turun Sultan Muhammad Daud Shah. Kenapa? Karena anaknya sudah diambil Belanda sama orang istrinya. Kesempatan orang Belanda untuk menjumpai Raja Aceh. Waktu menjumpai, diminta tekenan kekalahan. Kata Sultan Muhammad Daud Shah, saya raja di Aceh, kalau marah tembakkan saya. Raja di kasih lain oleh manusia, ditunjuk lain. Saya tidak mau berkhianat senabi, seagama, sebangsa, sekeluarga. Karena
kami saudara orang Islam, saudara semuanya orang Islam, ini saudara. Tidak. Kalau marah untuk saya, nah, timbak. Apa faedahnya ditembak? Yang penting tanda tangannya. Kalau dolar tuanku kasih tekenan aja semuanya, kami beri jabatan macam biasa. Enggak. Cuma hasil kami sedikit sambil minta. Tidak. Maka dalam gimana kedudukan Indonesia, kedaulatan rakyat sama orang Raja Aceh, sama jadi Indonesia ini kedaulatan rakyat di mana? Di sinilah kedaulatan rakyat. Kemudian waktu itu Sultan Muhammad Daud Shah ya oleh orang Belanda dipasang, nggak mau. Waktu itu Raja Aceh dibikin satu surat pada Jepang karena orang yang terkuat di masa itu Jepang. Negara 5 terkuat. Sekarang Amerika, Jepang melawan Amerika, Inggris, Perancis, namanya sekutu. Lawan China dan Rusia. Maka Sultan Muhammad Daud Shah meminta pada Jepang, kami orang Timur, kamu orang Timur. Kami mengajak pada saudara Jepang, belalah kami dari penjajah Barat supaya kita membuat hubungan Timur dengan Timur untuk melawan kami Barat. Maka waktu itu Jepang membaca, tapi orang Jepangnya enggak ada. Tapi bocor oleh orang Belanda, maka dibuanglah raja ke Pulau Jawa. Meninggalnya di situ, tokoh-tokoh Aceh dibikinlah Partai Pusat, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Kemudian pergilah ke Jepang, termasuk Ayah Hamid, Ayah Ustaz Syed Abu Bakar yang merupakan yang satu dulu. Tokoh-tokoh Aceh pergilah ke Jepang karena waktu itu janji kita dengan orang Jepang bukan jajah. Kalau sudah diambil dari tangan Belanda, cuma semuanya hubungan barang-barang, hubungan dengan dia. Bukan jadi jajah kita dengan Jepang. Maka oleh karena itu masuklah orang Jepang seluruh Indonesia dan Malaysia dengan sebab orang Aceh. Karena orang Aceh ini kalau pedoman perang jangan sekarang 500 tahun yang lalu perang di Kuala Lumpur, di Malaka, masuk Sultan Aceh mengirim panglima dan tentara banyak yang syahid di Malaka kita lihat. Waktu itu janji kita dengan orang Jepang macam itu. Maka Jepang ini masuk ke seluruh Indonesia dengan sebab orang Aceh. Macam orang karena orang Aceh macam kita kejar babi dengan perantaraan anjing. Begitu juga Jepang itu anjing orang Aceh untuk mengusirkan Belanda. Maka dengan perjuangan orang Aceh ini tumbanglah Belanda di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Di Malaysia itu orang penjahat-jahat gitu, tapi diambil oleh Jepang juga. Waktu itu orang yang terkuat di dunia, Amerika, Inggris, Perancis, namanya sekutu. Cina itu termasuk jajahan orang Jepang, dan Rusia jajahan Jepang juga. Kemana-mana daerah jajahan Jepang. Tapi waktu itu sampailah kita ke Jepang, ke Indonesia, ke Aceh, diajarlah pandainya orang Aceh dengan berperang dengan didikan Jepang lagi. Karena senjata yang canggih pada waktu itu pada orang Jepang. Peluru senang mesin karena waktu itu macam ini masa sekarang. Kalau senjata Amerika, Inggris, Perancis
satu-satunya satu sudah berutus satu bisa pakai satu yang lain. Senjata Belanda itu menembak dan berdiri, tapi orang Jepang dengan bertiarap dan pandai berperang di waktu malam. Ya, diajarnya orang Aceh. Jadi tentara Aceh ini Yugun, Heho, Tokobek, Tokojo. Yugun, Heho, atau Kobek, Tokojo. Jadi didikan orang Jepang untuk orang-orang Aceh, pandailah berperang orang Aceh lagi. Yugun, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, masuk polisi. Jadi karena waktu itu Jepang kalah perang, waktu itu orang Aceh siap melawankan orang Belanda. Yang naik untuk PBB, kalau Korea terlepas sendiri dengan Jepang. Tapi kalau naik PBB, orang Aceh yang boleh. Karena orang Aceh ini tidak pernah kalah dengan Belanda. Waktu dalam perundingan 2 kali tidak lebih. Orang dibilang oleh orang Belanda, Aceh ini termasuk wilayah jajahan kami. Jawab orang Aceh, kalau benar-benar Aceh jajahan Belanda, mana tanda tangan dari raja kami? Mana? Coba nampakkan. Mana tanda tangan raja kami? Menyerahlah, angkat tangan orang Belanda, diserah dengan bulat-bulat Aceh. Tapi kata orang Belanda, kami serahkan negara ini karena kami salah, kami bayar semuanya apa yang kerusakan di Aceh. Tapi kami harap jangan orang Aceh membantu orang seluruh Indonesia, berdiri sendiri. Dan waktu itu orang Aceh sudah selesaikan Aceh sebagai waktu itu atau namanya Indonesia. Kemudian baru orang Aceh mengatakan bisa kita patuhi Belanda atau enggak. Kalau kita patuhi, kita melanggar dengan peraturan Allah. Waktu di tentara Aceh, waktu berjuang dengan orang Belanda, dibilang oleh ulama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil qiblati qiblatan wa bil muslimina musal ikhwana. Ini kalau kita tidak menyapu tangan seluruh Indonesia, kemana jadi kita dengan Allah? Sedangkan seluruh Indonesia saudara kita. Maka merebut seluruh Indonesia dengan perancaran tentara dari Aceh. Nah, ini jasa-jasa karena peraturan perang duluan sampai sekarang tidak boleh berperang rakyat sipil, mesti tentara dengan tentara. Maka orang Belanda itulah yang kekalahan dia, senjata dia lengkap, tapi disekur oleh dunia penjahat perang. Sedangkan orang Aceh berjuang atas nama rakyat. Memang pandai orang Aceh di sini perang. Senjata orang Belanda di laut armada, pesawat tempur.